Artinya lo ditelantarkan dan gak dapet kelas. Yang bener aja lo kelas C aja udah buruk apalagi kelas S. Iyalah karena kelas S itu gak ada di dalam daftar. Kalau gak ada di dalam daftar harusnya gak ada artinya dong. Adalah artinya itu udah ditetapin sama bu guru. Ada yang mencurigakan. Hah? Kenapa ada suara dor-dor? Seingat gue sih tadi ada murid baru yang dapat kelas C. Jangan-jangan dia lagi yang dihabisin. Bukannya tadi lo ngaku lo dapat kelas A, tapi kok malah bolos sih? Bener kan dugaan gue kalau Feli itu dapat kelas C? Jangan asal-asal simpulin ya. Gue itu dapat kelas. Rupanya lo bohongin kita ya. Berani banget. Kalau lo beneran golongan kelas A, cepet buktiin. Gue punya HP. Semua golongan kelas A dapat HP geretong kan? Oke, karena lo berhasil buktiin, jangan lupa ya nanti malam kita harus nginep bersama di sekolah ini. Oh, ada acara satu sekolah gitu ya? Bukan, ini acara khusus untuk golongan kelas A. Woi Kesha, gue diundang katanya gue harus nginep di sekolah ini bersama golongan kelas A. Aduh Vel, kenapa lo pakai bohong sih? Jadi makin ribet kan? Terus gue harus gimana dong? Bantuin gue please. Ya udah, gue bisa bantu lo dengan satu cara, yaitu ngorbanin diri gue sendiri. Maksudnya? Bye Vel. Astaga Kesha, gara-gara bantuan Kesha, golongan gue sekarang ada 2, yaitu A sama S. Nak, cepet pulang sekarang sebelum semuanya terlambat. Aduh gak bisa Ma, kalau aku pulang sekarang bisa-bisa aku dimarahin sama temen-temen. Lebih baik kamu dimarahin daripada nyawa kamu terkorbankan kan? Pasti Mama telat kan infonya. Tenang aja Ma, aku bukan dapat kelas C. Kamu dapat kelas S kan? Walaupun kelas S itu dapat satu permintaan mengenai sekolah ini, tapi kamu bakal tetap metong. Mama gak usah ikut campur, ini urusan aku. Ya udah deh Mama percaya, karena semua rencana kamu pasti berhasil. Non, saya dengar dari Nyonya katanya Non dapat kelas S ya. Itu bagus banget Non. Semuanya bilang jelek dan cuman Bapak yang bilang bagus. Kenapa Pak? Karena katanya kelas S gak serendah itu dan sekarang semua orang tuh ngincar kelas S. Masa? Jangan-jangan lebih tinggi dari kelas A lagi? Iya bener, makanya sekarang semua orang tuh ngincar Non buat dihabisin. Apa? Berarti sama-sama bahaya dong. Saya harus gimana Pak? Ikuti apa kata Nyonya dengan pulang ke rumah. Enggak ada. Bapak pasti dihasut Mama kan supaya bisa bujuk saya nggak akan dengerin Bapak. Aduh, gagal deh. Kenapa sih nih anak keras kepala banget? Kamu nggak bisa kabur lagi, kamu dapat kelas S kan? Bilang kayak dari tadi. Feli, lo kan teman kita jadi bantuin kita ya. Kalian mau ngapain? Ya apalagi kalau bukan ngabisin lo. Kalau kita berhasil ngabisin kamu, kelas semua orang bakal berubah jadi S. Kelas S itu dapat guru yang super humble, belajarnya di kerajaan, dilayani 100 pelayan dan masih banyak deh. Nggak bisa. Lagi pula kalian semua tahu dari mana? Hai, Kesha, lo ngehianatin gue? Aduh, gue nggak tahu harus gimana lagi nih. Gerbang sekolah juga udah dikunci kan. Bisa tahu saldo keluarga atau saldo musuh? Saldo keluarga aja deh, soalnya kan selama ini Mama nggak mau ngasih tahu tentang saldo keluarga kita. Ya udah mungkin sekarang udah saatnya kamu tahu saldo keluarga kita. Cuman 1.000. Yang bener aja Ma, aku bisa dikatain sama temen-temen kalau kayak gini. Iya cuman 1.000 karena Mama kan belum gajian. Aduh, cuman karena Mama belum gajian, aku tuh bisa dikatain sama temen-temen Ma. Mama terlalu sepelein. Kamu tenang aja, nanti pas saldo keluarganya udah muncul, kamu pasti kaget. Iya kaget, soalnya kan kita terlalu kismin Ma. Kamu jangan salah ya, Mama udah ganti pekerjaan, jadi gajinya udah pasti beda. Gimana caranya gue bisa nambahin saldo keluarga gue ya? Woi, emang lo udah siapin PPT buat presentasi nanti? Astaga, gue lupa topiknya tentang penghasilan kan. Tapi gue baru kerjain sedikit dan sekarang waktunya udah habis. Tenang, ada Agnes AI yang bisa bantu lo bikin PPT secara efisien. Tinggal masuk ke website Agnes AI, terus masukkan promptnya dan klik AI slide. Oke, terus tinggal isi nama, cek judulnya ya. Kalau ada yang nggak sesuai bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Di sini kita juga butuh studi kasus nyata. Cuma dalam 2 menit udah selesai. Bisa diedit juga nih sesuai sama kebutuhan kita. Setelah itu ekspor ke PDF deh. Sekarang gue bingung gimana caranya gue nambahin saldo keluarga gue. Bisa tanya juga di Agnes, coba di aplikasi HP deh, lebih praktis. Masa sih? Coba ya. Oh, katanya gue cocok jadi detektif. Tapi gimana caranya? Gue kan masih sekolah, tanya lagi deh. Oh, ternyata gue bisa kumpulin portofolio dulu. Kebetulan banget gue butuh lo untuk menyelidiki sebuah kasus. Kasus apa? Kasus saldo keluarga lo, karena semua orang tuh lagi mempertanyakannya. Ya elah, padahal cuma 1.000, apa yang dibikin ribut? Oh gitu, gue pikir banyak, ternyata selama ini hoax. Astaga Bu, maaf banget, saya belum bisa bayar uang sekolah. Nggak usah dipikirin lagi karena udah dibayar sama mamamu. Dibayar? Saldo keluarga kita aja cuma 1.000 Bu, mana sanggup buat bayar uang sekolah yang 100 juta per bulan itu. Tapi emang beneran udah dibayar kok, bahkan sampai kamu lulus. Makanya semua orang tuh lagi mempertanyakan saldo keluargamu berapa. Emang bener? Pantas aja dari tadi saldo keluarganya loading. Selamat ya, sekarang kamu bukan orang kismin lagi. Supaya gue bisa nambahin saldo keluarga gue harus terima pekerjaan dari Kesha itu kan? Woi Kesha, gue udah selidikin pekerjaan nyokap gue dan ternyata pekerjaannya itu bahaya banget, bisa membahayakan kita semua. Yang bener, semakin banyak lo nemuin hal baru, semakin gue transfer. Serius? Langsung nambah 5 juta? Cari yang lebih banyak ya. Ma, aku pulang. Ih, kayaknya Mama gak ada di rumah ya. Terus kenapa kayak bau amis gitu? Jangan-jangan Mama terluka lagi. Ada bunyi dari dalam kamar Mama. Kira-kira apa ya? Jangan-jangan Mama kenapa-napa. Oke, gue harus dobrak. 3, 2, 1.
tebak nama bunga. Nah, mama menaruh harapan besar di kamu karena di keluarga ini cuman kamu yang bisa ikut. Oke, yang pertama A titik titik. Kamu harus bisa mendapatkan imbalan aset yang serba mewah itu. Aku nggak tahu mah, kita lihat clue-nya dulu ya. Hah, banyak banget, ada putih, kuning, dan masih banyak lagi. Kalau kayak gini jawab aja anggrek deh. Ya ampun, kamu berpotensi banget jadi juara, mama bangga sama kamu. Jadi biasanya aku direndahin, tiba-tiba jadi baik kayak gitu. Gue harus cepat selesaiin ini kan. Yang selanjutnya titik titik H titik titik. Kelihatannya sibuk amat. Gue lagi tebak bunga nih. Hah? Bukannya imbalannya bener-bener gede banget ya? Iya dong, kenapa? Lo iri ya? Bukan iri, namanya aja imbalannya gede, udah pasti susah banget lah. Tapi gue udah sampai level 2 tuh, lagi pula ada clue-nya jadi gampang. Lo nggak tahu ya, kalau lo pencet clue-nya itu sama aja lo ngundang orang jahat. Tenang, gue bisa kungfu. Hah? Kesukaan Mei Mei? Apaan tuh? Hah, itu yang ada di film Upin Ipin. Jangan-jangan bunga matahari. Nanti lo harus bagi-bagi asetnya ke gue ya, karena gue udah bantuin lo. Yeay, kalau nolong tuh tanpa pamrih. Perhatian, saya adalah kepala sekolah yang akan menggantikan guru kalian karena guru kalian telah diskor. Bu, kok bisa? Tanya sama Tiara. Soalnya bu guru bantuin gue buat tebak nama bunga. Lah, gue punya saingan. Enggak, Tiara sudah tidak berpartisipasi dalam tebak nama bunga. Lihat aja lo, Vel. Saya juara tunggal. Feli, belum tentu juga kamu tuh bisa jadi juara ya. Karena kalau kamu nggak nyelesain, imbalannya tuh bakal hangus. Iya bu, saya nggak bermaksud buat sok-sokan kok. Sebenarnya kalau nggak ada saingan, gue jadi lebih bebas dong. Dan lebih pede tentunya. Yang selanjutnya, nah gimana? Udah selesai kan? Mah, sabar napa? Yang selanjutnya S titik titik. Udah, pencet aja clue-nya, nggak usah pikirin akibatnya. Mama kenapa jadi agresif gitu sih? Ya udah deh. Hah? Lagi gue pake. Itu artinya bunga sepatu. Asik, sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya kan, Nak? Iya mah, kenapa nyokap gue mencurigakan banget ya? Lah, lo ketinggalan berita ya? Oh iya, semua orang sih jaga omongan di hadapan lo. Jangan-jangan ada sesuatu yang gue gak tahu tentang nyokap gue. Nyokap lo itu mata duitan, dia rela ngorbanin apapun termasuk diri lo sendiri. Itu artinya gue cuma dimanfaatin. Pantes aja mama tuh tiba-tiba baik. Jadi gimana? Sekarang lo tetap mau lanjut atau ngundurin diri? Gue gak mungkin tinggalin permainan ini karena gue denger-denger penaltinya itu 5 kali lipat. Haha, lo terjebak, Vel. Ma, aku pulang. Nah, kata yang terakhir ini bakal susah banget. Tapi mama yakin kamu pasti bisa jawab. Gue harus jawab bener atau salah nih. Cepet, kalau kamu gak lanjutin, mama bakal usir kamu dari rumah ini. Biarin aja kamu bobo di jalan. Iya, mah. R titik titik H titik titik. Aku bener-bener nggak tahu mah. Cepet cari tahu. Iya cluenya. Sambung kota. Apa gunanya sih sambung-sambung kayak gini mah? Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau ikut. Soalnya aku mata duitan. Kalau kamu berhasil sambung sampai akhir, kamu bakal jadi konglomerat. Konglomerat itu kan bisa beli apa aja, limosin, Lamborghini, macam-macam deh. Jangan berhayal dulu. Emangnya kamu bisa tebak dengan tepat? Aku coba dulu ya mah. Yang pertama ada huruf B, J sama A. Itu apa ya? Kamu lupa, itu kan kampung halaman kita. Tapi aku bener-bener nggak tahu, Ma. Aku kan sempat lupa ingatan. Ya udah, pencet cluenya. Oke. Bekantan. Oh, aku ingat, Mah. Ini kan Banjarmasin. Kamu ini gimana sih? Mama belum selesai ngomong. Kalau kamu pencet cluenya, imbalannya tuh bakal berkurang. Masa sih? Keisha, gue ikut sambung kota. Nanti kalau gue udah berhasil dan dapat imbalan, gue bakal traktir lo apapun. Gue jamin hidup lo nggak bakal susah. Kenapa lo sampai segitunya sih? Ya ampun, lo kan bestie gue. Gue nggak mungkin lupain lo di saat gue udah tinggi. Emangnya lo nggak tahu desas-desus yang beredar tentang sambung kota itu? Hah? Emangnya kenapa? Sosmed gue dibatasin di rumah, jadi gue nggak tahu berita hoax. Della juga sempat ikut dalam sambung kota ini, tapi entah kenapa dia menghilang secara tiba-tiba. Itu artinya dia udah lolos. Menurut gue sih, Della udah metong, dia dihabisin. Gue nggak mau terlalu musingin apa kata Keisha. Pokoknya gue mau lanjut. Yang selanjutnya, huruf depannya doang. Ya, kalau kayak gini, gue terpaksa pencet cluenya lagi kan. Gue nggak peduli apa kata mama. Pokoknya gue mau pencet. Loh, gue saranin lo berhenti sekarang juga. Gue tahu lo mau bahas Della, jangan bahas sekarang, nanti aja. Pokoknya gue lagi fokus nih. Kalau kayak gini jawabannya Yogyakarta. Kenapa sih lo tuh masih ngeyel buat lanjut? Padahal semua orang tuh udah memperingatkan lo. Gue gak bakal percaya kalau udah ada bukti di hadapan mata gue. Kalau sikap lo kayak gini, pantas saja semua orang tuh jadi curiga sama lo. Lo nyangkutin kasusnya Della sama gue. Karena lokasi terakhir Della sebelum menghilang adalah di rumah lo. Apa? Jangan-jangan, Bu, saya izin pulang sekarang juga ya. Loh, kamu lupa apa kata mama kamu? Iya sih, saya memang sering dilarang pulang jam segini. Tapi ini emergency, Bu. Saya nggak bakal izinin, nanti saya lagi yang kena batunya. Oh, jangan-jangan ibu terlibat ya? Atau ibu tahu sesuatu? Bener-bener ya, yang selanjutnya kamu harus fokus sambung kota ini supaya nggak mengecewakan mama kamu. Huruf tengahnya deh kalau kayak gini. Gue sama sekali nggak tahu pula. Cluenya seblak. Oh, Bandung. Ya ampun, padahal udah diperingati mama kamu kan buat jangan pencet cluenya. Kok ibu bisa tahu semuanya sih? Aneh. Akhirnya gue diizinin juga buat pulang. Itu suara apaan? Orang minta tolong dari dalam kamar mama. Kok aneh? Kenapa muncul sekarang sih? Tapi gue harus tebak secepatnya kan? Ini gimana kalau nggak ada hurufnya satu pun? Terpaksa pencet cluenya lagi.